Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini yang kedua adalah saya ingin berbagi bagaimana membuat e-modul di kelas Google Classroom. Jadi sebelumnya pada video sebelumnya saya sudah berbagi mengenai bagaimana membuat e-modul di Google Home. Jadi pada prinsipnya sama. Jadi untuk e-modul ini minimal ada 3 bagian, yaitu ada tujuan pembelajaran, kedua ada tahapan pembelajaran yang di dalamnya ada materi dan evaluasi pada proses pembelajaran sampai mana siswa itu memahami materi, dan yang terakhir adalah evaluasi untuk melihat pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja bagaimana membuat e-modul di Google Classroom. Nah, sebelumnya tapi kita siapkan dulu app yang akan kita gunakan untuk di RPP dan LKS yang akan kita rubah menjadi e-modul pada Google Classroom. Nah, saya sudah menyiapkan RPP dan LKS yang akan kita rubah menjadi e-modul di Google Classroom. Jadi sudah siapkan bahannya. Jadi kita akan mulai jadi sebelumnya Bapak Ibu nanti masuk ke google.com, kemudian pada aplikasi silahkan dicari Google Classroom, diklik di Google Classroom, maka akan masuk ke bagian Google Classroom Anda. Nanti Google Classroom mana yang akan Anda buat di Google Classroom mana yang akan Anda buat, tinggal diklik saja. Kita akan masuk ke halaman kelas di mana akan kita buat e-modul tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita buatnya di halaman tugas kelas. Jadi tinggal diklik saja halaman tugas kelasnya. Nah, sebetulnya saya sudah membuat beberapa modul di kelas ini, tapi saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat modul. Saya akan mengambil contoh membuat e-modul untuk biologi untuk materi alat indera mata. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuat topik dulu. Jadi dibuat topik dulu. Topiknya apa? Misalnya ini adalah modul alat indera mata. Jadi kita sudah membuat topiknya, modul alat indera mata. Jadi di sini kita akan buat modulnya. Dan kemudian yang kedua, seperti disampaikan pada awal bahwa minimal ada 3 bagian. Tujuan dari pembelajaran modul mata ini. Jadi misalnya nih tujuannya adalah itu tujuan pembelajaran berikan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya Anda bisa ambil di RPP. Kita pindahkan di sini. Nah, mungkin sekali lagi untuk tujuan pembelajaran rumusnya adalah ABCD. Ada audience, A-nya audience, siswa, B-nya adalah behavior atau kompetensi yang ingin dicapai pada proses pembelajaran tersebut. Jadi dapat menjelaskan 11 bagian mata dan fungsinya dengan baik. Kemudian C-nya adalah condition. Kondisi itu melalui kegiatan melihat video pembelajaran dan diskusi daring. Nah, sedangkan degree-nya adalah ini di sini
tujuan pertama adalah 11 bagian. Sementara di tujuan kedua, kita misalnya menjelaskan minimal 4 jenis gangguan. Kenapa dibuat seperti itu? Karena tujuan pembelajaran yang baik adalah tujuan pembelajaran yang jelas dan mudah diukur. Yang jelas dan mudah diukur dan dapat diukur. Nah, degree-nya itu memudahkan kita untuk bisa mengukurnya. Jadi minimal untuk tujuan pembelajaran pertama itu ada 11. Dan untuk tujuan pembelajaran kedua adalah 4 jenis gangguan. Jadi degree-nya ada 11 bagian mata, dan degree untuk tujuan kedua adalah minimal 4 jenis gangguan. Nah, kalau sudah dibuatkan tujuannya untuk mengetahui untuk mengecek apakah siswa itu sudah paham akan tujuan pembelajaran yang akan kita tuju dalam proses pembelajaran itu, maka kita bisa saja membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaannya jadi ini untuk mengecek apakah siswa itu sudah memahami atau belum mengenai tujuan pembelajarannya. Kita buatkan misalnya tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita copy, kita pindahkan. Nanti kasih pertanyaan misalnya, apakah Anda sudah paham dengan tujuan pembelajaran modul alat indera mata? Ya, pertanyaan ini aja diisi. Dan nanti kalau ingin dilihat bisa ini tinggal dikirim saja. Ini diperpendek, disalin. Oke. Nah, nanti sudah selesai ini, nanti tinggal diposting aja. Ini kalau mau tidak usah supaya mudah di satu saja, lalu ditugaskan. Nah, sudah muncul di sini. Jadi kalau kita klik, ini kita pindahkan ini ke bawah. Nah, jadi kalau kita klik di tujuan pembelajaran, akan muncul ini. Nanti bisa ketahuan bahwa yang sudah memahami ada berapa. Ini jumlah siswa dalam kelas. Nanti kalau sudah menjawab, nanti akan berpindah ke sini. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah siswa yang sudah memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran menggunakan modul ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, adalah ke tahapan pembelajaran. Jadi kita buat lagi. Nah, nanti bisa menggunakan kuis lebih bagus supaya bisa mendeteksi jumlah siswa yang sudah mengerjakan. Jadi kita buat tahapan pembelajaran pertama. P1. Nah, di sini kita berikan deskripsinya pada tahapan pembelajaran P1. Kita akan mempelajari bagian mata. Silahkan Anda menonton
video pembelajaran sampai selesai. Jangan lupa membuat catatan materi pelajaran. Setelah menonton, kerjakanlah tugas 2. Nah, kemudian untuk videonya kita tambahkan, kita pakai linknya kita ambil dari RPP yang sudah kita siapkan, kita copy, kita pindahkan, kita masukkan linknya, tambahkan linknya. Sudah ada. Kemudian untuk tugasnya kita klik ini, kemudian kita akan buat tugas. Nah, kita akan buat tugas untuk tahap pembelajaran kedua, tugas 2. Tugas 2. Nah, kemudian ini pertanyaannya, tuliskan nama bagian mata dan fungsinya. Wajib kita gunakan jawaban paragraf. Supaya sama, kita copy, kita masukkan di sini. Kemudian seperti biasa kita kirim, gunakan, salin. Kalau sudah, kita cek di tugas kelasnya, kita posting. Nah, kalau sudah dapat, nanti kita pindahkan ke selanjutnya. Nah, begitu juga halnya dengan tahap pembelajaran yang ketiga. Ini tahapan pembelajaran ketiga. Baik, selanjutnya ini tahapan pembelajaran ketiga. Jadi sama seperti tahapan pembelajaran ke-1 dan ke-2, kita menambahkan deskripsinya. Misalnya ini mengenai gangguan. Jadi pada tahun ini kita akan belajar mengenai gangguan dan penyakit pada mata. Jadi silakan nonton video pembelajaran sampai selesai. Jangan lupa membuat catatan materi. Setelah itu, setelah menonton, kita kerjakan tugas 3. Nah, kemudian untuk videonya kita menggunakan link, kita ambil dari RPP, kemudian masukkan ke dalam link ini, kemudian kita paste dan tambahkan linknya. Sementara untuk tugasnya kita klik ini. Nah, kita gantinya tugas 3, copy, kita copy, nah di sini. Nah, untuk pertanyaannya, jelaskan minimal 4 jenis gangguan dan penyakit pada mata. Nah, kita gunakan paragraf. Kita centang di sini. Nah, kalau sudah, kita kirim. Nah, nanti di ini tinggal tugaskan. Nanti tinggal pindahkan ke bagian sini. Nah, kemudian setelah tahapan pembelajaran, tahapan pelajaran ada yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi
Atau sebelumnya kita bisa memberikan penugasan untuk diskusi misalnya. Nah, di sini jika ada pertanyaan, nah judulnya adalah diskusi. Jika ada pertanyaan, silahkan posting di halaman forum diskusi. Nah, sebetulnya ini bisa juga dimasukkan lewat ini, tidak digeser, jadi bisa menggunakan ini, tugaskan. Nah, ini sudah ada di sini, nanti kita geser ke bawah. Nice. Nah, kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah membuat evaluasi. Dikasih quiz lagi. Evaluasi. Baik, selanjutnya ini adalah bagian evaluasi. Nah, kita pindahkan. Nah, kemudian pertanyaannya, nah ini harus mengacu kepada tujuan pembelajaran karena kita ingin mengukur sejauh mana atau apakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai atau belum. Misalnya tujuan pembelajaran pertama adalah dapat menyebutkan minimal 11 bagian dari bagian-bagian mata. Maka kita menanyakan untuk pencapaian itu. Misalnya kita tuliskan bagian-bagian mata. Tuliskan 11 bagian-bagian mata manusia. Nah, karena kita wajibkan untuk bisa jawab. Kemudian kita lanjutkan. Berdasarkan jawaban Anda pada pertanyaan sebelumnya, tentukan nomor setiap bagian disesuaikan dengan gambar di bawah ini misalnya. Nah, kita tambahkan gambarnya. Nah, ini kita bisa menggunakan paragraf. Kemudian ini adalah untuk tujuan pembelajaran dapat menjelaskan 11 bagian mata. Nah, kemudian ditambahkan lagi bagaimana dengan fungsinya. Maka tuliskan fungsi bagian mata secara berurutan nomor A sesuai
nomor pada gambar mata di bawah ini. Nah, kita masukkan lagi gambarnya. Nah, kita jawabnya dengan paragraf. Kita wajibkan untuk dijawab. Kita bisa ditambah lagi. Untuk tujuan pembelajaran kedua, jelaskan apa yang dimaksud miopia dan hipermetropia. Ya, karena ada 4 maka harus ada 4 minimal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan buta warna. Tambahkan lagi, jelaskan apa yang dimaksud dengan wajibkan. Nah, kalau sudah, maka kita kirim. Nah, kemudian kita cek di sininya, kita kasih topik ini, kemudian kita simpan. Maka ada evaluasi. Nah, ini. Jadi ini adalah modul yang dibuat dalam Google Classroom. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada tahapan pelajaran, ada untuk diskusi, ada evaluasi. Nah, nanti untuk melihatnya bisa dilihat di sini. Misalnya nih, untuk tahapan pembelajaran pertama, ini masih belum ada yang mengerjakan, 0. Nah, siswanya ada 46. Jadi kalau nanti ada yang sudah mengerjakan akan di sini akan berkurang, di sini akan bertambah. Nah, nanti kalau ingin melihat hasilnya, ingin menilai, maka kita klik bagian di sini, maka akan muncul ini tahapan pembelajaran pertama, ini nilai-nilainya. Siapa saja yang sudah mengerjakan akan terlihat di sini. Demikian untuk pembuatan modul menggunakan Google Classroom. Jadi selamat mencoba dan selalu semangat. Salam berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.